Baik, open your eyes and smile. Selamat siang semuanya. Izinkan kami mengawali dengan mengaturkan ucapan selamat datang dari Pulau Dewata, Bali, dengan mengaturkan penganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Selamat datang kepada seluruh dokter umum yang telah bergabung di JEC Bali Webinar for General Practitioner. Semoga semuanya dalam sehat dan bahagia selalu. Yang saya hormati Dr. Cokorda, istri Dewi Yaningpe, sebagai konsultan, selaku Direktur PT JEC Bali Vision, dan juga narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati Dr. Luh Putu Intan Kartika Chandra Dewi, MBiomed Spesialis Mata, selaku Kepala Klinik Utama Mata JEC Bali at Denpasar, Dr. Niluh Diah Pancawati, SPM Konsultan, selaku narasumber kita hari ini, dan Dr. Nyoman Yeni Kristiawati, Biomed SPM selaku moderator kita pada hari ini. Kenalkan, saya dengan Niik sebagai pembawa acara pada hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan masih dalam rangka Grand Opening JEC Bali at Denpasar, webinar hari ini mengangkat tema katarak dan retinopati, diagnostik dan penanganan terkini. Dan acara ini diselenggarakan oleh Klinik Utama Mata JEC Bali at Denpasar, yang merupakan bagian dari JEC Group yang telah 38 tahun berpengalaman dalam layanan kesehatan mata. Dan juga acara ini bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, mari kita simak terlebih dahulu video profil JEC Bali at Denpasar. Silakan. Bali, pulau dewata yang serasi bersanding dengan kata keindahan. Surga yang diakui di mata dunia. Terletak di gugusan Kepulauan Nusa Tenggara, Bali diberkahi akan ragam kekayaan alam menawan yang membentang di setiap bagian dirinya. Keindahan surgawi yang dapat dinikmati dengan mata sehat dan indah pula. Klinik Utama Mata JEC Bali at Denpasar hadir di tengah-tengah Anda sebagai solusi komprehensif layanan mata yang mengatasi setiap permasalahan mata Anda. Berlokasi di pusat kota Denpasar, JEC Bali at Denpasar memastikan kemudahan bagi Anda dalam mengakses layanan kesehatan mata berstandar internasional. JEC Bali at Denpasar merupakan bagian dari JEC Eye Hospitals and Clinic, eye care leader di Indonesia yang telah mendapat pengakuan baik dari nasional maupun internasional. JEC Bali at Denpasar didukung oleh dokter spesialis mata dan staf medis yang profesional dan berpengalaman di bidangnya. Tak hanya itu, keunggulan teknologi mutakhir terkini dan sistem terintegrasi dengan JEC Group juga tersedia di JEC Bali at Denpasar. Demi menjalankan komitmennya sebagai sentra kesehatan mata terdepan di Pulau Bali. Dengan teknologi dan sumber daya manusia terbaik, JEC Bali at Denpasar memiliki beberapa layanan unggulan untuk mata. Di antaranya, layanan katarak dan bedah refraktif, layanan vitreoretina, layanan glaukoma, layanan mata anak, layanan okuloplasti atau bedah kosmetik dan rekonstruksi mata, layanan kontak lens, dan layanan low vision. Selain layanan unggulan dalam pemeriksaan dan bedah mata, JEC Bali at Denpasar juga dilengkapi dengan fasilitas memadai lainnya dalam menunjang kebutuhan pasien. Instalasi farmasi, M-Optik,
Basic Diagnostic Room, Comprehensive Diagnostic Center, Operating Theater. JSC Bali Denpasar memberikan kemudahan lainnya bagi Anda dalam pemeriksaan mata. Melalui layanan teleoftalmologi JSC Cloud, solusi andal berbasis teknologi ini memungkinkan pasien-pasien untuk dapat berkonsultasi dengan dokter subspesialis mata kami secara online tanpa perlu datang ke klinik. JSC Bali Denpasar turut berperan menguatkan posisi Bali sebagai tujuan wisata dunia yang tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, juga sebagai destinasi yang semakin aman dan nyaman. Karena didukung dengan sarana kesehatan mata berkualitas dan terpercaya. Rasakan dan nikmati keindahan Pulau Bali dengan mata sehat bersama JSC Bali Denpasar. Titiang Jantosan Semeton Samiri, Klinik JSC Bali. JSC Care with Experience. Baik. Di dalam perjalanannya, ternyata pelayanan mata itu termasuk dalamnya adalah operasi katarak dan tindakan retina sangat penting untuk mensejahterakan bangsa tentunya. Jika kita lihat program dari PBB, United Nations, bahwa penglihatan adalah primary sense yang menyebabkan seseorang bisa hidup, bekerja, bersosialisasi, dan berkontribusi terhadap masyarakatnya. Karena itu, penglihatan yang baik merupakan priority. Baik, sekedar mengingatkan kembali, apabila para peserta webinar menggunakan smartphone, mohon aktifkan fitur auto-rotating dan nonton dengan format landscape agar hasil visual yang didapatkan lebih maksimal. Kemudian, kami ingatkan kembali pada para peserta, di akhir acara akan ada hadiah untuk mendapatkan hadiah spesial dari JSC Bali tentunya, yaitu saldo OVO untuk 8 orang penanya terbaik. Ya, jadi saldo OVO untuk 8 orang penanya terbaik. Dan grand prize, 1 funduskopi Riester senilai kurang lebih 2 juta rupiah untuk 1 orang penanya yang paling terbaik. Wow, tepuk tangan dahulu untuk JSC Bali, luar biasa ya. Jadi hadiah ini akan diberikan oleh panitia kepada penanya yang terbaik. Ya, nah bagaimana mekanisme bertanyanya? Kita berikan 2 cara. Pertama, silakan para dokter atau para peserta tulis pertanyaan di kolom Q&A yang ada di bawah ya, atau di handphone ada di bawahnya Q&A, dan atau juga bisa bertanya secara langsung, secara interaktif kepada narasumber, tapi dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu ya. Jadi ada tombol raise hand, klik dulu kalau mau nanya langsung silakan. Nanti kami akan pilih siapa yang bisa bertanya langsung kepada narasumber, tentunya setelah penjelasan para pembicara selesai. Oke, jadi gitu dok ya. Jadi setelah penjelasan para pembicara selesai, baru kita pilih siapa yang bisa live ya. Oke, jadi simak dulu. Nanti di akhir boleh silakan. Oke, dan terima kasih juga kami acaranya didukung oleh PT Cendo, Zeiss, dan Novartis. Dan acara ini juga bisa dapat disaksikan melalui streaming live Facebook JEC Eye Hospital. Ya mungkin ada beberapa peserta yang tidak kebagian di Zoom, silakan di Facebook streaming JEC Eye Hospital. Baik, acara pertama kita dengarkan dulu sambutan dari Kepala Klinik Utama Mata JSC Bali Denpasar, Dr. Luh Putu Intan Kartika Chandra Dewi. Kami persilahkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para narasumber, yang saya hormati seluruh peserta webinar, panitia yang saya banggakan. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan Grand Opening Klinik Utama Mata JSC Bali Denpasar yang terletak di Jalan Teguh Umar Barat, nomor 170 Denpasar, Bali. Tujuan dari webinar ini adalah untuk berbagi ilmu pengetahuan tentang kesehatan mata terkini, terutama di bidang katarak dan retina, untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya demi masyarakat luas, sehingga kita bersama-sama dapat menanggulangi kebutaan.
Bahagia sekali saya melihat antusiasme dari seluruh peserta webinar. Kepada para partisipan, saya ucapkan selamat mengikuti. Semoga memberikan banyak manfaat. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor atas dukungannya. Apabila dalam rangkaian kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Intan sambutannya. Selanjutnya mari kita simak profil moderator kita pada hari ini, yaitu Dr. Nyoman Yeni Kristiawati, MBiomed spesialis mata, atau kerap disapa Dr. Yeni. Dr. Yeni menyelesaikan studi dokternya di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, dan lanjut menyelesaikan spesialis matanya di Universitas Udayana, serta kemudian menyelesaikan magister hukum kesehatan di Hang Tuah University. Dan Dr. Yeni juga pernah mengikuti fellowship ya, di CSS Jambi, kemudian juga Cataract and Refractive Surgery Fellowship di RSCM, dan beliau sangat aktif ya untuk organisasi baik di Perdami, IOA, INAS CRS, dan juga APA CRS. Untuk itu, selanjutnya acara akan diserahkan ke Dr. Yeni. Time is yours, Dr. Yeni. Baik, selamat sore. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ii, atau saya sapa Beli Ii ini ya, udah pakai udeng, ganteng banget ini hari ini ya. Baik, selamat sore saya ucapkan kepada partisipan dari webinar Klinik Utama Mata JIC Bali at Denpasar, sekitar 400 partisipan yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk sesi pertama dari webinar pada sore hari ini dengan judul Katarak, Diagnosis, dan Penanganan dengan Premium Intraocular Lens akan dibawakan oleh Dr. Cokorda Istri Dewiani Pemayun, spesialis mata konsultan. Saya akan membacakan CV beliau. Beliau menyelesaikan pendidikan Faculty of Medicine di Udayana University, kemudian menempuh pendidikan oftalmologi di Departemen Ophthalmology University of Indonesia. Kemudian beliau menempuh fellowship Cataract and Refractive Surgery pada tahun 2007, Contact Lenses and Refraction Fellowship pada tahun 2007. Beliau juga menempuh Retina Mini Fellow at Cicendo pada tahun 2014, LASIK Training at Singapore tahun 2016, Short Course Training at Lions Eye Institute Perth Royal Hospital tahun 2016, Relax Smile Training at Kuala Lumpur. Beliau juga aktif sebagai member dan society meeting di IOA atau Perdami, member of INA SCRS, member of INA RVOS, member of APA CRS, dan juga member of AEA CRS. Baik, untuk memulainya, saya persilakan kepada Dr. Cokorda Istri Dewiani Pemayun, spesialis mata konsultan. Terima kasih, Dr. Yeni. Ucapkan selamat sore kepada seluruh peserta webinar dalam rangka Grand Opening JIC Bali at Denpasar. Hal ini sudah diikuti oleh lumayan ya, banyak banget. Sebelum kita memulai, marilah kita ucapkan Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Topik saya sore ini adalah tentang katarak, diagnosis dan penanganannya dengan menggunakan premium intraocular lens. Slide. Kita tahu bahwa setiap kekeruhan lensa itu kita sebut dengan katarak. Ya. Jadi orang awam pun pada familiar dengan kata-kata katarak ini. Ya. Semoga dapat memberikan pencerahan buat teman-teman GP yang ikut pada sore ini, karena memang semuanya pasti udah dapat di bangku kuliah ya saat mengikuti pendidikan dokter. Katarak merupakan penyebab utama kebutaan di dunia, termasuk Indonesia juga ya. Selalu katarak itu penyebab kebutaan nomor 1 di dunia. Jadi kita di Indonesia ada namanya RAAB atau Rapid Assessment of Avoidable Blindness,
meneliti tahun 2014 sampai 2016 di 15 provinsi di Indonesia, dari angka kebutaan yang berjumlah 3% itu, sejumlah 81,2% kasus didominasi oleh katarak. Jadi katarak selalu menempati urutan pertama. Slide. Penyebab katarak kita tahu adalah sebenarnya bukan penyakit ya, karena itu proses degeneratif, proses karena ke usia dan sebagainya. Tetapi penyebab lain bisa disebabkan juga karena trauma yang kita sebut dengan katarak traumatik. Kemudian ada penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes juga akan berpengaruh untuk terjadinya katarak. Obat-obatan dikatakan juga berpengaruh seperti golongan steroid bisa menyebabkan terjadinya katarak. Dan yang tidak kalah banyaknya dan saat ini juga banyak banget bayi-bayi udah menderita katarak yang kita sebut dengan katarak kongenital. Atau risiko terjadinya katarak dikatakan karena seperti saya katakan tadi adalah usia. Semakin lanjut usia seseorang, risiko untuk terjadinya katarak semakin tinggi tentunya ya. Dikatakan juga pengaruh paparan matahari dan radiasi sangat berperan penting untuk mempercepat terjadinya katarak. Riwayat penyakit sistemik seperti diabetes, merokok, dan konsumsi alkohol juga dikatakan merupakan faktor-faktor risiko terjadinya katarak. Gejala klinis katarak, kita tahu tentunya pasti seseorang itu akan mengeluh penglihatannya kabur, baik itu penglihatan jauh maupun dekat. Dan pasien-pasien akan mengeluh silau atau adanya halo atau bayangan, terutama pada saat melihat cahaya terang justru ya. Kemudian terjadi penurunan sensitivitas kontras, kita lihat di gambar ini ya, perbedaan antara orang yang matanya normal dengan di sini menderita katarak. Jadi ada hazy, ada selaput gitu yang membayangi sehingga menjadi tidak jelas. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga, kita orang yang selalu mengeluh ada perubahan terus, ganti-ganti kacamata terus setiap setahun atau belum setahun udah mengganti kacamata lagi karena merasa tidak nyaman, kita harus mencurigai itu suatu gejala katarak. Juga orang yang kesulitan melihat di malam hari atau di ruangan yang temaram atau yang gelap. Slide. Ini kita kembali lagi melihat bahwa normal lens itu adalah clear, jernih ya seperti kaca. Nah di sini ada katarak di imatur di bagian tengahnya, yang bagian perifernya masih jernih, sedangkan ini yang matur hampir keseluruhannya kataraknya jernih, ya, keruh ya. Sedangkan yang ini yang hipermatur di sentralnya keruh, kemudian nukleusnya atau bagian dari inti lensa itu menurun ke bawah karena saking beratnya, sedangkan di sekitarnya korteksnya mulai mencair. Ini juga kembali lagi, ini katarak imatur, katarak yang matur, yang total tentunya orang tidak akan bisa melihat lagi kalau udah kondisi seperti ini ya, hanya mampu melihat bayangan atau cahaya biasanya. Ini yang hipermatur tadi. Slide. Ini jenis-jenis katarak berdasarkan lokasi kekeruhannya. Ini katarak nuklearis, ini bagian sentral, di bagian intinya yang keruh seperti ini. Sedangkan ini yang korteksnya, bagian pinggir-pinggir seperti jeruji roda gitu ya. Yang ini sih sebenarnya tidak terlalu mengganggu penglihatan ya. Yang ini, yang katarak subkapsularis posterior, biasanya seseorang, karena ini lokasinya di bagian sentral sekali, di tempat temaram atau gelap, dia tidak terlalu mengeluh. Tapi begitu ada pantulan sinar yang masuk ke matanya, justru di tempat yang terang, seseorang seperti ini akan mengeluh sekali, menjadi tiba-tiba tidak melihat seperti itu. Slide. Seperti saya katakan tadi, anamnesis untuk mendiagnosis katarak tentunya dari gejala tadi, anamnesis selalu diikuti oleh pemeriksaan fisik, mulai dari penurunan visus dan sebagainya, tekanan intraokuler yang awalnya normal, tapi kalau sudah terjadi komplikasi glaukoma misalnya, akan diikuti oleh peningkatan tekanan intraokuler. Bagian segmen anteriornya terlihat jelas ada kekeruhan pada lensa. Sedangkan segmen posteriornya kadang-kadang ada kondisi yang katarak matur akan sulit sekali dievaluasi. Tapi kalau pasien yang imatur, yang kortikalis, kita masih bisa melihat segmen posteriornya apakah keadaan retinanya masih baik atau tidak. Slide.
Penanganan katarak saat ini terjadi perubahan atau paradigma yang berubah ya. Yang dulu awalnya tujuan operasi katarak itu adalah rehabilitasi penglihatan, tetapi semakin ke depan, semakin ke sini dengan ditemukannya teknologi-teknologi yang canggih, paradigma itu berubah menjadi optimalisasi penglihatan. Ya, saat ini belum ada obat yang efektif untuk mencegah atau menangani katarak. Kalau orang yang sudah terdiagnosis katarak dan sudah mengganggu aktivitasnya, solusinya adalah operasi. Operasi katarak perkembangannya mulai dari ICCE atau intrakapsuler katarak ekstraksi. Ini zaman dulu mengeluarkan seluruh sampai kantong lensa itu kita keluarkan, sehingga waktu itu belum dilakukan implantasi iol. Sedangkan dilanjutkan dengan ECCE atau ekstrakapsuler. Di sini sudah mulai dilakukan pemasangan intraocular lens sama dengan small incision cataract surgery, yang di sini luka insisi sangat lebar di atas 9-10, sedangkan yang small incision cataract surgery ini sudah insisi semakin kecil, sekitar 6-8 mili. Nah, kemudian sejak ditemukan teknik vakoemulsifikasi, yaitu teknik menggunakan pemecahan nukleus menggunakan gelombang ultrasound, insisi semakin kecil, ya, hanya 2-3 mm. Nah, ini ada flex atau femtolesic assisted cataract surgery. Di sini kita melakukan operasi katarak dengan bantuan femtolesik, yaitu gelombang infrared yang sangat aman untuk kondisi mata kita ya. Di sini mulai dari insisi, kemudian dilakukan kapsuloreksis sampai pemecahan nukleus menggunakan laser. Nah, jumlah operasi katarak saat ini semakin ke sini juga semakin meningkat, hampir 3 kali lipat, terutama di negara-negara Asia yang tadinya orang sangat takut mendengar kata operasi katarak, tetapi dengan perkembangan teknologi pembedahan maupun tingkat komplikasi yang karena kecanggihan alat, tentunya tingkat komplikasi akan semakin kecil, orang semakin berani untuk melakukan operasi katarak. Dan tentunya tantangan bagi kita semua adalah tentunya ekspektasi atau harapan dari seseorang yang operasi katarak saat ini sudah berbeda. Seperti saya katakan tadi, adalah optimalisasi penglihatan. Slide. Perkembangan tadi sudah dijelaskan ya, dari ICCE itu tanpa menggunakan lensa. Jadi pasien cukup puas saat itu, dari tidak melihat kemudian melihat 1 meter udah cukup ya. Secara kosmetik juga kataraknya yang matur, yang putih di matanya itu menjadi hilang. Tentunya kita sebut dengan apakia. Di sini masih orang menggunakan kacamata tebal, biasanya 10 dioptri ke atas untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sangat berat, tapi pasien sudah puas ya di zaman itu. Kemudian sejak ditemukannya biometri untuk akurasi pengukuran iol yang akan kita implan, dikembangkanlah lensa-lensa monofokal yang saat itu masih berkembang. Nah, pada kondisi ini pasien masih membutuhkan kacamata untuk membaca maupun aktivitas intermediate-nya, tetapi melihat jauhnya pasien cukup puas untuk melihat jauhnya. Ya. Nah, kemudian sejak diketemukannya premium lens itu maksudnya adalah seseorang yang setelah dilakukan operasi katarak diharapkan atau tujuannya adalah bisa melakukan aktivitas sehari-harinya tanpa menggunakan kacamata lagi. Ya, berdasarkan akurasi pengukuran intraokular lens yang akan dipasang, visus jauh, intermediate maupun dekatnya akan menjadi baik, sehingga pasien tidak perlu lagi menggunakan kacamata. Nah, ekspektasi lagi ya, pasien katarak saat ini di era modern, tentunya kualitas visus pasca operasi yang baik semuanya dari berbagai jarak yang saya sudah beberapa kali saya sebutkan tadi ya, sehingga tidak memerlukan kacamata lagi. Dan angka keberhasilan operasi yang tinggi dengan komplikasi minimal. Bagaimana mencapai ini? Tentunya dibutuhkan dari alat-alat diagnostik untuk mendiagnosis katarak, kemudian penunjang diagnostik untuk mengukur akurasi intraokuler yang akan dipasang, kemudian alat-alat diagnostik lainnya untuk menunjang pemeriksaan
keadaan retinanya, keadaan korneanya, apakah ini pasien ini layak dioperasi dengan menggunakan lensa premium. Jadi itulah harapan atau ekspektasi dari pasien di katarak di zaman modern ini. Slide. Ya, kembali lagi yang seperti tadi, bagaimana mendapatkan IOL premium atau ideal penglihatan yang ingin dicapai oleh seseorang penderita katarak, ya tentunya ditunjang oleh alat-alat tadi tersebut. Kalau alatnya tidak canggih, tidak akurat untuk mengukur, tentunya harapan ekspektasi pasien itu tidak akan tercapai. Kontraindikasi, jadi pasien-pasien pengguna lensa premium ini tidak semua pasien katarak kita bisa implantasinya ya, tetapi banyak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga tujuan akhir dari operasi menggunakan lensa premium ini bisa tercapai. Pada kondisi-kondisi distrofi kornea, khususnya distrofi endotel, kita sangat tidak sarankan untuk menggunakan lensa premium. Pada kondisi dry eye berat, juga tidak disarankan sampai kita terapi secara agresif masalah dry eye-nya. Kalau sudah normal, baru kita sarankan untuk pemasangannya. Kemudian ada kondisi-kondisi kapsul atau zonula yang tidak stabil, tidak kita sarankan juga ya. Pada kasus amblyopia, jadi amblyopia kembali lagi mata lazy eyes, mata yang tidak akan bisa dikoreksi secara maksimal dalam cara apapun karena sudah melewati faktor usia untuk mengejar amblyopia itu juga tidak kita sarankan. Ya. Pada setiap gangguan retina, gangguan makula apalagi ya, apalagi saraf optik yang kita akan evaluasi melalui screening OCT, semuanya merupakan kontraindikasi untuk pemasangan lensa ini. Slide. Ini beberapa lensa premium modern yang beredar di pasaran saat ini. Ada Restor, ada telemultifokal, dari Atelista, dari Zeiss. Ini merupakan lensa monofokal. Kemudian ada lensa EDOF dari Technis, Atelara. Kemudian ada lensa accommodating dari Crystalline Bose & Lomb. Ini lensa-lensa modern yang berkembang saat ini di pasaran. Ya. Kembali lagi, di zaman belum keluarnya lensa premium, kita semuanya memakai lensa monofokal ya, lensa standar monofokal yang kebanyakan pasti digunakan juga pada saat ini. Ya, hasil refraksi penglihatannya jauh biasanya baik, namun pasien seringkali merasa tidak puas dengan hasil penglihatan dekat atau intermediate-nya. Strategi pada kondisi ini biasanya kita sebagai dokter mata ada solusi untuk pasien-pasien yang menggunakan lensa ini, yaitu strategi monovision. Artinya kita masih melakukan mengimplantasi lensa monofokal, tetapi pada salah satu matanya, yang terutama mata yang dominan, kita akan mengimplantasi lensa monofokal sesuai dengan target melihat jauhnya. Sedangkan mata satu laginya kita mengurangi powernya untuk memisahkan kondisinya untuk bisa mampu melihat dekat seperti itu ya. Slide. Kemudian ada lensa akomodatif lens, ini masih lensa monofokal juga, tetapi dia mampu memberikan harapan kepada pasien terang melihat jauh, tetap melihat dekatnya, terutama sedang ya masih bisa. Ya, karena setiap di sini akan ada terjadinya perubahan akomodasi di sini. Lensa ini bisa bergerak ke anterior, setiap pergerakan 1 mm akan mampu mengurangi dioptrinya 1,8 sampai 2 dioptri, sehingga harapannya pasien mampu masih melihat dengan berbagai jarak. Slide. Nah, ini beberapa contoh lensa akomodatif yang beredar di pasaran juga. Tapi kelemahannya adalah lensa ini kadang-kadang sangat masih tergantung dengan kantong lensa atau bag seseorang. Kalau kita belum bisa menilai kantong bagnya apakah besar atau terlalu kecil atau tersedak, termasuk ini kadang-kadang kepuasan pasien dari beberapa penelitian masih bersekitar 10-80% untuk kepuasan pasien. Jadi range-nya masih sangat tinggi sehingga lensa ini mulai tidak banyak dipakai lagi di pasaran. Slide. Sedangkan lensa multifokal yang memang
menjadi apa namanya, lagi tren terkini saat ini adalah lensa multifokal, yaitu lensa yang memiliki 2 atau lebih titik fokus, di mana multifokal ini pertama ditemukan sebenarnya tahun 83, kemudian perkembangannya, implementasinya udah 86, sebenarnya sudah lama ya. Tetapi saat itu modifikasinya belum banyak, sehingga masih juga keluhan-keluhan dialami oleh pasien-pasien yang menggunakan lensa multifokal. Jadi di sini titik fokusnya di sini ya untuk near vision-nya, kemudian intermediate-nya, kemudian untuk distannya. Jadi pembiasan cahaya itu yang masuk ke lensa itu dibiaskan dengan berbagai cara. Slide. Berdasarkan titik fokusnya, multifokal itu dibagi menjadi bifokal dan trifokal. Bifokal itu fokusnya langsung melihat jauh dan dekat, sedangkan trifokal itu bifokal ditambah kemudian dengan intermediate. Ya, ini yang termodern saat ini, yang trifokal ini ya. Kemudian berdasarkan desainnya, ada permukaan anterior dan posteriornya dibagi menjadi intraokuler multifokal refraktif dan yang difraktif. Slide. Dari beberapa penelitian, perkembangan beberapa penelitian, saya merangkum di sini bahwa antara lensa trifokal dengan bifokal itu untuk melihat uncorrected distant visual acuity atau UDVA atau penglihatan jauhnya, trifokal dikatakan lebih baik dibandingkan dengan bifokal. Untuk yang uncorrected near vision-nya, untuk penglihatan dekatnya, antara trifokal dengan bifokal hampir sama. Sedangkan yang untuk intermediate-nya, trifokal lebih baik, tapi lebih hampir mendekati juga dengan bifokal. Ya, secara konklusif tidak ada perbedaan sebenarnya antara iol bifokal dengan trifokal berkaitan dengan sensitivitas kontras, gangguan visual subjektifnya maupun kondisi bebas kacamatanya dan kepuasan pasien. Tetapi kalau kita bandingkan antara monofokal dengan multifokal, di sini jelas terjadi perbedaan bahwa untuk kita orang yang ingin bebas kacamata, ya multifokalnya jauh lebih baik daripada monofokal. Tapi keluhan glare atau silau, kemudian ada bayangan sedikit, multifokal dikatakan lebih mengalami ini dibandingkan monofokal. Slide. Dr. Cho, kami ingatkan waktu tinggal 5 menit lagi. Oh ya. Tujuannya adalah ada dengan perkembangan terkini tentunya iol multifokal ini juga berkembang terus. Ada yang iol refraktif, ada yang difraktif, dan ada modifikasi antara refraktif dan difraktif. Sehingga keluhan halo itu sangat diminimalisir dan hampir tidak ada saat ini. Slide. Ini tadi ya. Lensa refraktif biasanya cocok untuk orang yang melakukan aktivitas bacanya jarang, kemudian dia aktivitas outdoor-nya lebih banyak, aktivitas berolahraga. Sedangkan yang difraktif biasanya orang yang banyak aktif di depan komputer, aktivitas membacanya banyak, sering melakukan skotopik seperti berkendara di saat malam hari dan menonton film. Ini pilihannya adalah lensa difraktif. Slide. Ada lensa torik juga. Lensa torik itu adalah mampu mengkoreksi visus dekat, intermediate, dan jauhnya pada seseorang yang memiliki astigmatisme. Jadi ada silindernya pada seseorang. Jadi ekspektasi pada pasien-pasien ini sangat bisa dicapai optimalisasinya karena kita bisa mengkoreksi dengan menggunakan lensa torik. Slide. Ya, kandidat lensa torik biasanya kalau pada saat kita screening, kita melihat ada faktor astigmatnya itu lebih dari 1 dioptri. Solusi kita adalah memberikan solusi astigmat kornea, tapi tentunya pada kondisi yang kornea reguler. Ya, tentunya masalah torik ini juga masalah yang kompleks. Bagaimana skill kita dalam mengimplantasi iol tentunya akan memberikan harapan penglihatan yang baik ya. Karena di sini kalau posisi yang tidak stabil, rotasi iol yang tidak stabil, posisinya tentunya estimasi astigmat yang akan kita tangani tidak bisa tercapai juga. Jadi persiapan preoperatif juga sangat penting untuk pasien-pasien dengan astigmat. Slide. Ini kalkulator torik ya yang biasanya kita gunakan. Semuanya adalah iol master atau pengukuran akurasi
IOL yang kita implan itu sangat berperan penting untuk mendapatkan hasil penglihatan yang baik untuk pasien-pasien multifokal. Slide. Kemudian ada lensa EDOF, ya dia sama juga, dia ada yang multifokal, ada yang monofokal EDOF juga. Jadi dia bedanya dengan multifokal, dia membuat tidak dibiaskan pada satu titik fokus yang diperpanjang sehingga dapat digunakan untuk melihat berbagai jarak juga. Ya, ini juga bagus untuk penglihatan jauh dan intermediate-nya, tapi masih kurang dibandingkan multifokal untuk penglihatan dekatnya. Slide. Nah, seperti ini ya, EDOF seperti ini, bagian depannya asferik, bagian di belakang difraktif, sehingga keluhan glare atau silo itu pada lensa EDOF sangat kecil insidennya ya, dikatakan bagus dengan range 5 dioptri sampai 34 dioptri. Slide. Nah, implantasi lensa premium yang kita sudah lakukan di klinik mata utama JSC, lensa-lensa standar internasional yang sudah beredar di dunia juga kita lakukan menjadi standar kita juga di klinik kami. Kita menggunakan Atilisatri dari Zeiss, kemudian Toric dari Zeiss juga, kemudian ada Alcon, Acrysoft, PanOptic dari Alcon, Ray-One trifokal dari Ray-One Kalbe, kemudian sangat banyak, hampir dari kita operasi katarak di sini, bahkan orang yang belum katarak tapi dia ingin bebas kacamata, kita sudah melakukan implantasi IOL premium di klinik kami dengan menggunakan lensa-lensa premium tadi. Nah, dari hasil tersebut, hasil tajam penglihatan yang baik menurut WHO dari sini ini 6/6, dari 6/18 sampai 6/6, kita mencapai 94% kepuasan pasien dan mencapai tajam penglihatan yang terbaik menurut WHO. Hanya 6% yang mendapatkan hasil tajam penglihatan sedang. Pada kondisi ini memang pasien tetap mengotot ingin menggunakan lensa premium, tetapi memang sedikit ada gangguan di retina, sehingga tetap kita implan karena pasien memang ingin menggunakan lensa premium ini, dan pasien tapi puas ya dengan menggunakan ini. Hasil tajam penglihatannya tidak mencapai penglihatan yang baik. Slide. Jadi message saya hari ini adalah premium lensa sangat berkembang terus ya, dari segi desainnya, fungsinya, material yang digunakan, sehingga ekspektasi atau kepuasan pasien dan kenyamanan pasien pasca implan premium lens ini sangat baik. Kemudian lensa premium lens saat ini adalah merupakan salah satu pilihan untuk bedah refraktif saat ini untuk mendapatkan tajam penglihatan yang baik. Rekomendasi yang yang kita akan berikan kepada pasien harus kita sesuaikan dengan kondisi pasien dan aktivitas pasien sehari-hari, sehingga diskusi dan pemberian informasi yang baik antara kita dengan pasien sebelum melakukan operasi sangat penting untuk mendapatkan ekspektasi yang realistis dan mendapatkan kepuasan pasien. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Om Santi Santi. Baik, terima kasih untuk pemaparannya, Dr. Cokoda Dewi Yani Pemayun, spesialis mata konsultan. Saya ingatkan kembali untuk audiens yang ingin bertanya, boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom Q&A yang nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Boleh juga melalui raise hand, nanti bisa live di akhir sesi kedua. Baik, sebelum kita masuk sesi kedua, kita akan menyaksikan dulu beberapa komersial dari sponsor berikut ini. Your entry into the Lumera world, the Zeiss Opni Lumera 300,
for best-in-class visualization. Experience excellent Lumera optics. With the apochromatic optics, you can experience an exceptional view with high contrast and resolution. Benefit from exceptional illumination. The LED illumination technology BrightFlex allows you to adapt the brightness of the red reflex to your needs for brilliant detail recognition. Experience outstanding quality with superior optical and mechanical components that live up to the highest German engineering standards. And for specific requirements, benefit from the Zeiss OPMI Lumera 300 advanced configuration with an integrated full HD camera, an independent assistance microscope, and the Zeiss Resight 500 fundus viewing system. Experiencing best-in-class visualization with the Zeiss OPMI Lumera 300. Baik, terima kasih kepada para sponsor. Kita sekarang akan memasuki sesi kedua dari webinar pada sore hari ini. Untuk sesi kedua dengan judul diagnosis retinopati dan penanganannya dengan injeksi anti-VEGF dan laser. Saya akan membacakan CV dari pembicara kita, Dr. Niludia Pancawati, spesialis mata konsultan. Beliau menempuh pendidikan di Faculty of Medicine, Udayana University, dan menempuh pendidikan spesialis ophthalmology di Department of Ophthalmology, Udayana University. Beliau menempuh fellowship, Phaco-Emulsification Fellowship at Cicendo pada tahun 2011, Medical and Surgical Vitreoretinal Fellowship at Cicendo pada tahun 2012, ESASO Asia Module Medical and Surgical Retina at Singapore tahun 2018, Femtosecond LASIK using Visumax Femtosecond Laser System Training at Bali Mandara Eye Hospital tahun 2019. Beliau juga merupakan member dari Indonesian Ophthalmologist Association atau Perdami, member of INA VRS, member of INA SCRS. Untuk Dr. Niludia Pancawati, spesialis mata konsultan, saya persilahkan. Selamat sore. Apakah suara saya sudah terdengar? Tes, terima kasih. Sudah dok, silakan. Terima kasih sebelumnya kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk sore ini sedikit berbagi tentang apa yang akan saya sampaikan tentang retinopati, diagnosis, dan penata laksanaan terkini. Jadi webinar ini diselenggarakan dalam rangkaian Grand Opening Klinik utama JEC Bali at Denpasar. Pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan diagnosis retinopati. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Selamat sore kepada semua para hadirin yang telah berkenan untuk hadir pada webinar ini. Slide. Jadi hal yang akan kami bahas pada sore ini adalah pendahuluan tentang anatomi retina, kemudian retinopati hipertensi, retinopati diabetika, injeksi intravitreal, dan laser fotokoagulasi. Slide. Seperti kita ketahui, retina
adalah lapisan saraf yang terdapat di dalam bola mata yang semi transparan yang melapisi bagian dalam 2/3 posterior dinding bola mata dan terdiri dari 10 lapisan dari membrana limita interna hingga epitel pigmen retina. Retina merupakan bagian lintasan visual yang permukaannya luas, sehingga proses patologis yang dapat terjadi sangat banyak, baik pada retina sentral maupun retina perifer. Adanya pembuluh darah arteri maupun vena menyebabkan retina rentan terhadap kelainan vaskuler, terutama akibat hipertensi dan diabetes mellitus. Slide. Jadi inilah anatomi retina, di mana kita melihat ada berbagai macam lapisan retina dari bagian dalam hingga bagian terluar yang terdiri dari 10 lapisan dari membrana limitan interna hingga bagian paling luar, yaitu merupakan retinal pigment epithelium. Slide. Apa sebenarnya retinopati? Retinopati adalah kelainan yang dapat terjadi pada retina. Bisa terjadi pada pasien dengan kelainan sistemik seperti pasien hipertensi yang kadang-kadang kita sebut dengan retinopati hipertensi, yang akan kadang-kala bila berkelanjutan akan bisa menimbulkan komplikasi retinal vein occlusion. Kemudian pada pasien dengan kelainan kencing manis yang kita sebut dengan retinopati diabetika, dan bisa juga terjadi pada bayi prematur yang kita sebut dengan retinopati of prematurity. Dan kadang bisa terjadi central serous chorioretinopati ataupun kelainan-kelainan retina lainnya. Slide. Kita mulai dengan retinopati hipertensi. Slide. Definisi dan etiologi. Retinopati hipertensi adalah suatu kelainan yang terjadi pada pembuluh darah retina akibat adanya tekanan darah yang terlalu tinggi. Dari panduan penyakit dalam mengatakan tekanan darah tinggi adalah apabila tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Dapat terjadi oleh karena hipertensi primer, 90% yang dikatakan penyebabnya tidak diketahui, ataupun sekunder yang biasanya terjadi pada 10%, seperti terdapatnya kelainan pada pembuluh darah ginjal, kemudian adanya gangguan kelenjar tiroid seperti terdapatnya hipertiroid, kemudian adanya penyakit kelenjar adrenal, yaitu seperti hiperaldosteronisme, ataupun yang lain-lain. Slide. Jadi secara patofisiologi dikatakan bahwa pembuluh darah retina memiliki tanda khas yang membedakannya dari pembuluh darah lainnya, yaitu dia tidak memiliki pengaruh dari serat saraf simpatis, kemudian pembuluh darah retina memiliki autoregulasi pembuluh darah lokal sendiri, dan adanya sawar darah retina. Sehingga terjadinya peningkatan tekanan darah sistemik akan disalurkan secara langsung ke pembuluh darah yang mengalami vasokonstriksi. Jadi pembuluh darah itu akan mengalami penyempitan. Dan apabila tekanan darah tinggi ini berlanjut, peningkatan tekanan darah tersebut berlanjut, pada akhirnya akan menyebabkan kemampuan kompensasi dari pembuluh darah itu akan berkurang, sehingga bisa merusak lapisan endotel dan lapisan otot pembuluh darah retina. Sehingga dikatakan terdapat 3 terjadinya fase retinopati hipertensi, yaitu fase spasme dulu, fase konstriktif dari pembuluh darah, dilanjutkan dengan fase sklerotik atau kekakuan dari pembuluh darah, dan berikutnya diikuti dengan fase eksudatif atau pengeluaran cairan-cairan dari pembuluh darah, terjadinya kebocoran. Slide. Dari klasifikasi menurut Modified CA dikatakan bahwa retinopati hipertensi ada derajat 4. Derajat 0 dikatakan tidak ada perubahan pada pembuluh darah. Derajat 1 sudah terjadi penyempitan arteri yang hampir tidak terdeteksi. Sedangkan derajat 2 terdapat penyempitan arteri yang jelas dengan didapatkan irregularitas fokal. Derajat 3 adalah apabila sudah terjadi derajat 2 disertai dengan adanya pendarahan retina ataupun eksudat. Seperti pada gambar ini kita bisa lihat adanya beberapa penyempitan pembuluh darah, kemudian adanya gambaran eksudat, flame sheet pada gambaran di retina. Dan derajat 4 dikatakan apabila sudah terjadi derajat 3 disertai dengan adanya pembengkakan dari saraf optik. Slide. Jadi secara umum dikatakan gejala klinis retinopati hipertensi akan dimulai
dari perubahan dari crossing arteri vena yang pada orang normal biasanya AP cross-nya adalah 2:3. Kemudian dilanjutkan dengan terjadinya perubahan dari arteriol, dari pembuluh darah arteri, sehingga akan menyebabkan terjadinya perubahan warna pada pembuluh darah arteri yang kadangkala kita sebut dengan silver wire atau copper wire. Terjadinya gambaran seperti perak atau tembaga pada persilangan dari pembuluh darah retina. Yang ketiga akan bisa didapatkan adanya perubahan pada gambaran retina. Apakah dia berbentuk eksudat atau seperti cotton wool spot ataupun terjadinya pendarahan. Dan yang terakhir bisa terdapat macular change seperti macular star di daerah makula karena tertumpuknya dari cairan lipid di daerah makula. Slide. Jadi secara diagnosis retinopati ditegakkan berdasarkan temuan klinis pada pemeriksaan funduskopi dengan pupil yang telah dilebarkan dan riwayat adanya hipertensi. Jadi kita berfokus pada penyakit, kemudian gejala hipertensinya dan komplikasinya. Biasanya gejala pasien adalah terdapat nyeri kepala, nyeri pada daerah mata, penurunan tajam penglihatan, disertai biasanya dengan adanya defisit neurologis vokal, nyeri dada, sesak nafas, ataupun rasa berdebar. Sehingga komplikasi yang bisa terjadi yaitu adanya riwayat transient ischemic attack, riwayat penyakit jantung koroner, ataupun riwayat gagal jantung. Dan pada pemeriksaan fisik, kita fokus pada tanda vital, terutama tekanan darah. Dan pada pemeriksaan funduskopi dengan pupil yang telah dilebarkan. Sehingga kita bisa menentukan staging dari retinopati hipertensi. Slide. Bagaimana dengan penata laksanaan retinopati hipertensi? Terapi retinopati hipertensi terutama berfokus pada penurunan tekanan darah. Pemantauan tanda vital yang baik dan pemberian terapi retinopati hipertensi yang tepat waktu akan mencegah komplikasi hilangnya tajam penglihatan. Slide. Jadi penanganan retinopati hipertensi sedang hingga berat dikatakan bahwa penurunan mean arterial pressure adalah 10-15% pada 1 jam pertama. Dan perlu diingat bahwa penurunan MAP ini harus terkontrol dan tidak boleh lebih dari 25% dari baseline dalam 24 jam pertama untuk mencegah kerusakan iskemik pada organ lain. Jadi tujuan terapi hipertensinya adalah untuk menurunkan tekanan darah sistolik kurang dari 130 mm/Hg dan diastolik kurang dari 130 bentuk berikutnya. Slide. Untuk pemantauan harus dilakukan secara ketat oleh dokter pada fasilitas kesehatan primer untuk tata laksana hipertensi. Dan jika pasien mengalami krisis hipertensi, biasanya pasien lebih dari 200 tekanan darahnya, pasien harus segera dirujuk ke UGD untuk tata laksana tekanan darah secara cepat. Pemantauan dilakukan berdasarkan derajat hipertensi dan resistensi terhadap pengobatan. Jadi sebaiknya dokter spesialis mata dan dokter umum yang memantau pasien sebaiknya saling berkomunikasi untuk penyesuaian terapi pasien secara individual. Slide. Nah, ini adalah contoh kasus retinopati dengan perbaikan. Pada gambar A, kita lihat foto fundus laki-laki 25 tahun dengan hipertensi berat, tekanan darahnya 210/140, dan tajam penglihatan adalah 2/200. Tampak gambaran udin papil, eksudat pada makula, perdarahan intraretinal dengan infak pada nerve layer, dan terdapat bendungan dari vena. Pada gambar B, foto fundus pasien yang sama setelah 10 minggu dilakukan pengobatan hipertensi. Papil tampak normal dengan minimal residual eksudat di makula. Jadi tajam penglihatan pasien tampak lebih baik kembali. Slide. Sekarang kita berlanjut dengan topik kedua yaitu retinopati diabetik. Slide. Retinopati diabetika adalah komplikasi yang paling sering ditemui pada pasien dengan kencing manis, terutama pada pasien DM tipe 2 dengan kontrol gula darah yang buruk. Jadi secara keseluruhan, mekanisme terjadinya retinopati diabetika adalah terjadinya lesi di anatomis, apakah dia sumbatan dari pembuluh darah mikrovaskuler yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya pendarahan atau kebocoran mikrovaskuler pada retina, sehingga akan merangsang terjadinya perubahan biokimiawi, apakah itu terdapat peningkatan vaskular endotelial growth factor dan juga peningkatan faktor-faktor stres oksidatif. Slide. Jadi di sini secara general apa yang patofisiologi dari retinopati diabetika. Jadi hiperglikemi jangka panjang akan menyebabkan retinopati diabetik melalui 2 jaluran, yaitu terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan merangsang timbulnya stres oksidatif dan sel-sel radang, sehingga akan terjadi
oklusi ataupun pembentukan mikroaneurisma, kemudian dilanjutkan terjadinya kebocoran, sehingga terdapat kerusakan dari blood retina barrier yang akan menyebabkan terjadinya oklusi dari pembuluh darah, perdarahan, dan lama-lama akan terjadi hipoksia pada ujung pembuluh darah yang vena yang terkecil, sehingga menyebabkan terjadinya extraretinal neoangiogenesis, merangsang pembentukan dari pembuluh darah baru. Slide. Jadi di sini apa yang sudah saya sampaikan tadi, jadi hiperglikemi akan menyebabkan perubahan vaskular retina, sehingga nanti akan terjadi hipoksia dari retina, perdarahan, dan odim dari retina itu sendiri. Slide. Jadi secara grading dari diabetic retinopathy disease dikatakan ada yang tanpa diabetic retinopathy, mild NPDR, moderate, kemudian severe NPDR, dan PDR. Jadi dari internasional klasifikasi clinical diabetic retinopathy disease. Slide. Di sini gambaran dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Pada gambar kiri itu belum terdapat tanda-tanda diabetic retinopathy. Kemudian gambar 2 dan 3 sudah mulai terdapat non-proliferatif diabetic retinopathy dari mild to moderate sehingga moderate to severe. Tetapi pada gambar yang kanan sudah mulai tampak gambaran pembuluh darah baru yang kita klasifikasikan sebagai PDR. Slide. Selain itu juga ada klasifikasi odem makula diabetik. Odem makula diabetik adalah penebalan dari lapisan retina yang terdapat eksudat yang terdapat pada atau dalam 500 nanometer dari pusat makula. Dikatakan gula darah tidak terkontrol akan menyebabkan kenaikan gula darah yang konsisten, sehingga respon tubuh berusaha membantu dengan membentuk protein VEGF. Jadi struktur dinding pembuluh darah akan terganggu, cairan juga mengalami ekstravasasi, sehingga terjadi juga pembengkakan di daerah retina lain dan di daerah makula. Jadi terdapat area penebalan yang berukuran lebih besar dari 1 dis diameter yang terdapat pada jarak kurang lebih 1 dis diameter dari makula. Ini berdasarkan dari ETDRS. Slide. Jadi diabetik makula edema itu sendiri diklasifikasikan menjadi 2. Secara klinis, dia tidak tampak, tidak ada penebalan atau hard exudat pada daerah makula, kemudian edema makula diabetik yang ringan, sedang, ataupun berat. Jadi klasifikasi makula diabetik ini juga menggunakan pemeriksaan OCT, dikatakan ada 2, yaitu melibatkan sentral dari makula ataupun tidak mengenai sentral dari makula. Jadi apabila sudah mengenai sentral makula, dikatakan penebalan retina pada makula pada zona subsentral pada OCT dengan diameter 1 mm seperti pada gambar di kanan. Slide. Nah, ini kapan kita merekomendasikan jadwal pemeriksaan pasien DM. Jadi dari DRCR, Diabetic Retinopathy Clinical Research, merekomendasikan pemeriksaan schedule pasien dengan diabetes mellitus, yaitu pada tipe 1 dikatakan 5 tahun setelah didiagnosis kencing manis, kemudian setelah itu dilakukan setiap tahun, kemudian pada tipe 2 pada saat ditetapkan sebagai diagnosis, pasien sebaiknya sudah di-screening untuk diperiksa apakah sudah terdapat diabetic retinopathy. Setelah itu diperiksa kembali setahun apabila belum ditemukan tanda retinopathy. Jadi pada tipe 1 maupun tipe 2 akan tetapi mengalami kehamilan harus segera setelah masa konsepsi dan terutama pada trimester awal. Slide. Jadi ini rekomendasi jadwal kontrol sesuai derajat retinopati diabetiknya. Apabila dia normal atau belum, biasanya disarankan untuk kontrol setiap 1 tahun. Apabila sudah jadi moderate atau ke severe, dia 3-6 bulan. Kemudian non high risk PDR, dia 2-4 bulan. Apabila high risk PDR juga bisa disarankan 1-3 bulan. Jadi bila aktif PDR-nya sudah inaktif, disarankan 6 bulan juga tidak apa-apa. Slide. Jadi pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk menggunakan fundoskopi dapat pemeriksaan berikut, yaitu FFA, fluorescein angiografi yang digunakan bersama dengan ultra wide SLO scanning laser. Kemudian kita bisa memakai alat OCT, melihat gambaran retina, penilaian ketebalan makula. Kemudian yang ketiga adalah OCT angiografi untuk melihat rangkaian pembuluh darah retina superficial maupun dalam. Slide. Jadi penata laksanaan retinopati diabetika, saat ini belum ada terapi standar untuk non-proliferatif diabetik retinopati yang tidak disertai diabetik makular edema. Jadi selain kontrol sistemik, yaitu kendali kadar gula darah,
kendali lipid serum, dan tekanan darah. Jadi diharapkan kontrol HbA1c penderita kencing manis kurang dari 7,5%. Jadi untuk diabetik retinopati yang belum ditemukan, mild hingga moderate NPDR disarankan untuk observasi setahun sesuai dengan jadwal rekomendasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk severe NPDR, standar terapi untuk saat ini adalah dilakukan pan-retinal fotokoagulasi sedini mungkin. Kemudian PDR juga ada terapinya kombinasi antara laser PRP dan injeksi anti VEGF intravitreal. Sedangkan apabila sudah terdapat perdarahan vitreus, terdapat ablasio retina traksional, ada epiretinal membran, harus dilakukan vitrektomi pars plana. Dan apabila didapatkan makular edema karena kencing manis, disarankan untuk pemberian injeksi anti VEGF intravitreal. Slide. Dokter Dia, saya ingatkan waktu tinggal 5 menit. Oke, terima kasih Dokter Yeni. Kita lanjut ke injeksi anti vitreal VEGF. Slide. Jadi anti-VEGF, vascular endothelial growth factor adalah protein yang diproduksi tubuh untuk menstimulasi pembentukan pembuluh darah baru. Akan tetapi apabila tubuh memproduksi terlalu banyak VEGF, akan menyebabkan tumbuhnya pembuluh darah abnormal yang banyak di mata sehingga bisa merusak mata. Pemberian injeksi anti-VEGF intravitreal ini tujuannya untuk memblok faktor VEGF yang ada sehingga memperlambat atau menyetop kerusakan mata akibat pembuluh darah abnormal yang bisa terbentuk sehingga diharapkan bisa memperbaiki penglihatan. Slide. Di sini ada beberapa jenis-jenis intravitreal anti-VEGF dan salah satunya bisa kita sebutkan yaitu adanya bevacizumab, adanya ranibizumab, kemudian aflibercept, dan yang terbaru brolucizumab. Di sini juga ada intravitreal, tetapi dia termasuk steroid yaitu triamcinolone acetonide. Slide. Jadi indikasi pemberian injeksi anti-VEGF intravitreal yaitu pada pasien seperti tadi saya sebutkan yaitu diabetik retinopati dengan penurunan atau pengaja penglihatan, kemudian ada gangguan lapang pandang terutama pada pasien DM jangka panjang dan tidak terkontrol ataupun diabetik makular edema. Kemudian juga bisa pada age-related macular degeneration, gangguan pada penglihatan pada lansia usia lebih dari 50 tahun, terutama yang mengalami gangguan penglihatan sentral. Kemudian pada koroidal neovaskularisasi membran yang terbentuk. Jadi bisa kita berikan dan kasus dengan retinal vein occlusion. Slide. Saya lanjutkan dengan terapi laser. Slide. Laser merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission Radiation. Jadi prinsip dasar laser adalah energi cahaya diterapkan ke jaringan target, energi cahaya diubah menjadi energi panas, suhu jaringan naik di atas 65 derajat sehingga terjadi denaturasi protein jaringan dan nekrosis koagulatif. Jadi efektivitas bergantung pada penetrasi ke media okuler, penyerapan oleh pigmen di jaringan target. Slide. Jadi terapi laser ini perjalanannya dari konvensional laser fotokoagulasi, kemudian terdapat pattern scanning laser fotokoagulasi, dan ada sub-threshold micropulse laser, dan yang terakhir adalah navigated laser. Slide. Jadi pemberian laser kita melalui ada beberapa cara yaitu melewat dengan slit lamp delivery system, kemudian melalui laser indirect ophthalmoscope, dan endolaser fotokoagulasi. Slide. Terapi laser untuk retinopati diabetikum ada beberapa, yaitu laser fokal digunakan pada retina yang mengalami kebocoran aneurisma dalam jarak 3.000 mikrometer dari daerah makula. Jadi benar-benar dilakukan pada daerah yang mengalami kebocor sehingga diharapkan dengan dilakukan laser dapat dilakukan penyumbatan pada daerah yang bocor. Kemudian fotokoagulasi panretinal adalah pilihan standar atau pertama untuk PDR high risk atau risiko tinggi. Dan yang sudah mengalami komplikasi seperti terjadinya rubeosis iridis atau pembuluh darah baru di daerah iris, sehingga pada PPRP biasanya diberikan di saat ini sudah disarankan untuk pembelian single laser PRP pada pasien untuk mengurangi kemungkinan terjadinya OD makula. Dan juga masih grid laser yang biasanya dipakai untuk kebocoran diffuse pada daerah makula. Slide. Jadi PRP itu sendiri ukuran spotnya adalah antara 200 sampai 500 mikrometer. Dia setengah bagian terbakar, biasanya dikerjakan
dulu sebelum ditemukan daerah baskal laser biasanya dikerjakan dalam dua sesi atau lebih, setidaknya terpisah dalam waktu 2 minggu. Akan tetapi saat ini sudah disarankan untuk melakukan sekali single laser kita kerjakan untuk menyelesaikan panretinal fotokoagulasi. Jadi durasinya 0,1 detik atau kurang, kemudian panjang gelombang bisa dipakai argon green, argon red atau diode. Jadi titik akhirnya didapatkan gambaran intensitas sedang. Dan perluasannya dimulai dari 2-3 diameter diskus dari pusat makula meluas ke arah perifer dan ke ekuator. Slide. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Acara saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Santi. Terima kasih Dokter Diah untuk pemaparannya, sangat jelas sekali ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi selama 30 menit. Oke, ini pertanyaannya banyak sekali sampai bingung ini saya milihnya. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama untuk Dokter Cok Dewi. Oke, ini ada dari pertanyaan dari Dr. Winley. Pertanyaan yang hampir sama juga dari Dr. Ihsan dan Dr. Ria. Ini Dok, Om Swastiastu, selamat siang dokter. Mohon izin bertanya, pemilihan untuk pemakaian bifokal ataupun trifokal pada pasien ditentukan dari apa-apa saja nggih dokter? Dan perbedaan pada IOL multifokal dengan EDOF itu apa ya dokter? Terima kasih sebelumnya. Silakan Dr. Codewi. Atas pertanyaan dari Dr. Winley ya. Jadi pemilihan lensa antara yang bifokal dengan trifokal, di pengertiannya harus dipahami dulu ya bahwa bifokal itu adalah bisa mengkoreksi melihat jauh dan dekat ya. Kalau yang trifokal itu bifokal ditambah dengan intermediate-nya, itu penambahannya ya. Jadi di sini harus dipahami juga bahwa ada pengertian lensa refraktif dan difraktif. Pada lensa-lensa bifokal itu biasanya belum difraktif ya, dia masih refraktif saja sehingga aktivitas intermediate-nya belum bisa dicapai dengan baik. Tetapi orang yang seperti saya katakan tadi bahwa orang aktivitas outdoor-nya lebih banyak, kemudian jarang membaca atau aktivitas komputernya nggak terlalu sering, masih bisa menggunakan lensa bifokal. Tetapi orang yang saat ini dengan aktivitasnya yang padat, kemudian melihat jarak dekatnya lebih banyak, kemudian komputernya juga banyak banget, suka membaca dan sebagainya, sarannya lebih ke trifokal. Ya. Trifokal itu sebenarnya lensa kayak progresif gitu ya, dia mengatur kebutuhan jarak seseorang itu secara smooth. Di bagian sentralnya dia merupakan diffractive lens. Bagian perifernya, mid sampai perifernya itu ke refraktif. Jadi dia untuk aktivitas melihat jauhnya. Jadi biasanya pasien-pasien trifokal yang apalagi yang apodize namanya, dia tidak dipengaruhi oleh besar pupil lagi. Jadi segala aktivitas itu bisa nyaman buat si pasien. Ya. Beda dengan lensa bifokal, biasanya keluhan-keluhan glare silaunya itu lebih banyak. Ya. Kemudian perbedaan antara lensa EDOF dengan multifokal ya. Jadi kembali lagi kalau trifokal atau multifokal itu dia lensa itu dibagi menjadi 3 titik fokus ya. Sedangkan EDOF itu 1 titik fokus aja, tapi dia diperpanjang, pembiasan yang diperpanjang. Sebenarnya dia bagus juga karena dia smooth ya, diperpanjang, tidak dipengaruhi juga dengan pupil, ukuran pupil, jadi bagus untuk EDOF ini, tetapi kelemahannya kadang-kadang kemampuannya hanya mampu sampai intermediate. Dekatnya masih tetap butuh kacamata dan penerangan yang cukup. Tapi kalau penerangannya cukup, dia masih bisa. Tetapi ya hal ini tidak usah khawatir, semuanya tergantung dari kita dan kondisi orang-orang yang kadang-kadang high ekspektasi, kemudian orang yang perfeksionis banget, hati-hati justru lensa bifokal apalagi ya, tapi kalau dengan EDOF ya biasanya lebih nyaman. Seperti itu. Mungkin menjawab. Baik. Ya, Dr. Yani. Baik, saya rasa sudah jelas sekali ya Dr. Windy penjelasan Dr. Codewi.
Baik dokter, ini ada pertanyaan kedua dari Dokter Cynthia Rizka. Pertanyaannya, apa saja tata laksana pertama yang dapat kami lakukan sebagai general practitioner pada pasien dengan katarak di vaskes primer? Terima kasih dokter. Silakan dokter. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita curiga dia suatu katarak ya, tentunya harus dilihat tajam penglihatannya. Ya, kita harus mengukur tajam penglihatannya dibandingkan dengan keluhannya. Ya, penglihatannya apakah sesuai, apakah tidak. Kemudian kita lihat sedikit kalau tidak ada slit lamp, kemudian kita center. Kalau orang kelihatannya meraba-raba, visusnya jelek, cuman hand movement dan sebagainya, tetapi kelihatan di lensanya masih jernih atau clear, nah mungkin kita curiga tidak hanya murni katarak, tetap itu harus dirujuk dengan suspek katarak, DD dengan apa, misalnya kelainan retina. Tetapi kalau sudah jelas dia ada kelihatan putih di lensanya, kemudian kelihatannya juga visusnya sesuai dengan kekeruhan lensa yang dimiliki, itu udah pasti katarak dan itu sebaiknya segera dirujuk ke rumah sakit yang ada pelayanan matanya atau klinik yang ada pelayanan matanya seperti itu. Jadi kekeruhan lensa harus dilihat, disesuaikan dengan ketajaman penglihatannya. Itu. Terima kasih. Oke, baik. Saya rasa cukup jelas ya jawaban dari Dr. Cho. Baik dokter, ini masih ada waktu cukup banyak, pertanyaan juga banyak sekali ini. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya dari Dr. Adriana Yunike. Selamat sore dok, izin bertanya, apakah memungkinkan pasien yang sudah dioperasi katarak akan muncul kembali keluhan tersebut? Kedua, kapan katarak imatur bisa dilakukan tindakan operasi? Terima kasih. Silakan Dr. Cho. Terima kasih ya. Jadi pemahaman atau dari seseorang, kata bilang udah katarak, operasi katarak kok bisa katarak lagi. Memang bisa terjadi istilahnya kekeruhan pada implan lensa yang kita implan. Itu bisa terjadi yang kita sebut dengan PCO, ya, posterior capsular opacification atau kekeruhan pada kapsul posterior yang bisa disebabkan atau kita istilahnya sebut dengan katarak sekunder. Ya, penyebabnya macam-macam. Bisa karena memang material lensa yang kita implan itu sangat gampang untuk terjadi debris atau kotoran itu menempel di lensa. Ya, komposisi air mata bisa berpengaruh. Lensa komposisi yang terlalu berlemak, kandungannya itu bisa menempel di lensa. Kemudian desain lensa itu sendiri juga akan bisa mempercepat atau proses terjadinya PCO atau katarak sekunder itu tadi. Desain dari lensa. Kemudian material dari lensa akan berpengaruh. Ya. Jadi kadang-kadang pemilihan lensa-lensa standar itu dikatakan tingkat resiko untuk terjadinya PCO atau katarak sekunder itu lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan lensa-lensa premium yang tentunya tadi saya katakan dengan bahan material yang lebih baik, kemudian desain dari lensa itu sendiri yang ada istilahnya angular, kemudian ada ini yang bentuknya itu sehingga migrasi dari penyebab PCO adalah migrasi dari epitel lensa yang masih tersisa di ekuator dan sebagainya. Kalau pada saat kondisi tertentu bisa bermigrasi ke sentral, itu yang menyebabkan terjadinya PCO atau katarak sekunder. Tapi kalau desainnya sudah bagus, materialnya sudah bagus, kemudian insiden PCO semakin kecil. Slide. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Dr. Cho Dewi. Baik, ini mungkin saya akan mengundang satu dulu partisipan yang sudah resen ini ya dok ya, dari Dr. Fuad Hamdun. Saya persilakan. Dr. Fuad Hamdun. Apakah ada? Tidak ada ya. Oke, kalau begitu Dr. Hana.
Selamat sore, Dok. Halo, selamat sore. Silakan. Dok, saya terserah ya, dokter yang mana, Dok? Sebenarnya pada pemilihan waktu operasi katarak itu ada ECCE dengan PACO. Mana yang lebih dominan, Dok, untuk dipakai? Dan kalau dari segi biaya, itu mana yang lebih murah? Maksudnya efektif dan lebih murah gitu loh, Dok. Dan kalau penanaman lensa itu, Dok, ada yang silver, ada yang gold. Itu apa kelebihannya, Dok? Mohon maaf, mungkin kalau di tempat lain penanaman lensa mata seperti kayak begitu. Mungkin kalau ada di tempatnya JEC, saya nggak tahu, Dok, pemilihan lensanya seperti apa. Terima kasih, dokter. Salam sehat. Baik, terima kasih Dokter Hana. Pertanyaannya untuk Dokter Cok Dewi ya. Silakan dijawab, Dokter. Terima kasih Dokter Hana, pertanyaannya bagus sekali ya dan bervariasi juga. Pemilihan ECCE dan VECO ya. Keduanya merupakan operasi katarak dengan penanaman lensa ya. Kalau udah ECCE sudah ditemukan dengan lensa. Tapi ECCE itu operasi katarak yang menggunakan insisi yang masih cukup besar yaitu 9 sampai 12 mm ya. Kemudian lensa itu dikeluarkan utuh, sehingga masih dibutuhkan penjahitan yang mungkin kalau arsitektur lukanya tidak bagus dalam membuat insisi bisa bahkan 4 sampai 5 jahitan digunakan ya. Tetapi kalau VECO emulsifikasi dengan kita dibantu oleh gelombang memecah nukleus itu menggunakan ultrasound sehingga tidak dibutuhkan lagi insisi yang lebar. Sehingga tidak dibutuhkan lagi jahitan bahkan ya. Kalau kita tahu bahwa semakin banyak jahitan, apalagi menyentuh kornea, kemudian jahitannya yang tidak bagus, risiko untuk terjadinya astigmatisme pasca operatif sangat tinggi. Ya, kemudian tentunya aktivitas dalam pasca operasi untuk ECCE dibandingkan VECO dibutuhkan waktu yang lebih panjang ECCE. Ya. Tapi sepanjang teknik operasi ini masih dilakukan dengan aman, dengan skill yang bagus, masih bisa digunakan, masih banyak juga teman-teman sejawat yang masih melakukan, dan pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa di VECO juga masih bisa dilakukan ECCE. Tetapi untuk efektivitas dan tentunya karena didukung oleh peralatan yang lebih canggih, dengan skill yang lebih dibutuhkan lebih baik, tentunya VECO kesannya menjadi lebih budgetnya lebih tinggi ya untuk ngabisin bahan-bahannya memang benar itu dibandingkan dengan ECCE. Kemudian ada istilah silver dan gold. Sebenarnya kita di dunia ini sih nggak ada istilah silver dan gold ya, tapi yang saya jelaskan tadi lensanya lensa standar atau lensa premium itu jadi bagi dua. Premium lensa standar itu tentunya lensa yang monofokal. Tetapi di lensa standar ini yang monofokal ini juga sebenarnya sudah berkembang dari bahan, kemudian fungsi, desain dan sebagainya. Di situ juga ada premiumnya sebenarnya lensa monofokal itu ya, karena dia menghilangkan spherical abrasi namanya ya, keluhan-keluhan silau dan keluhan abrasi pada kornea itu bisa dihilangkan. Nah, sedangkan lensa premium itu sudah jelas-jelas saya katakan tadi bahwa secara fungsi ingin menghilangkan atau seseorang ingin bebas kacamata pasca operasi katarak. Jadi istilahnya itu aja sih yang saya tahu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih ada yang Dokter lain ya, Dewi. Terima kasih dokter. Dokter Hana asal dari mana ya, Dok? Dok, saya boleh nambah satu nggak ke Dokter Nilu? Ada ketinggalan satu. Boleh? Oke, silakan Dokter Hana. Oke, Dokter Nilu, saya mau tanya ya dok, pada mata pasien itu terjadi selalu merah, nggak bisa balik lagi ke putih. Apakah itu berbahaya? Setelah saya tanya-tanya dokter mata juga, dia bilang katanya itu akibat mata kering. Apakah itu juga bisa nanti berpengaruh ke retinopati diabetik? Itu aja pertanyaan saya dokter. Terima kasih, salam sehat juga. Terima kasih. Oke, langsung ya Dokter Yani ya. Ya, silakan Dokter Dian. Dokter Hana ya, terima kasih atas pertanyaan Dokter Hana.
Mata selalu merah atau coklat mungkin nggih. Kalau merah itu kita asumsinya dia bisa merah pendarahan, pembuluh darahnya melebar, atau bisa memang kalau dibilang karena dry eye itu biasanya merahnya mungkin tidak terlalu merah, Dokter Hana. Nah, kalau merah di bagian anterior itu biasanya dia tidak berpengaruh langsung ke bagian posterior. Kalau ke retinopati ini, apakah pasien ada kencing manis? Kalau kencing manis memang bisa menimbulkan terjadinya dry eye. Karena kencing manis itu gangguannya bisa terjadi dari anterior hingga ke belakang. Akan tetapi mungkin yang kurang jelas di sini mata merahnya ini kenapa gitu. Kalaupun merah karena dry eye, biasanya setelah dilakukan pengobatan, biasanya merahnya akan berkurang. Sekarang merahnya apakah disertai keluhan berair? Apakah dirasakan keluhan sensasi mata perih, seperti ada rasa pasir, seperti itu. Jadi merah itu yang harus kita kerja juga. Jadi kalau merah hanya di depan yang tidak hilang-hilang, apalagi kalau tadi dikhawatirkan bisa menyerang pembuluh darah di belakang, itu mekanismenya berbeda. Jadi sepertinya tidak berhubungan langsung dengan terjadinya retinopati diabetik pada kondisi di belakang. Mungkin sekian Dr. Yeni jawaban dari saya. Mungkin Dr. Hana mudah-mudahan paham ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dia. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi di kolom Q&A dari Dr. Koirul Ahmada Putra. Ini pertanyaan untuk Dr. Dia ya. Pada pasien DM dengan katarak, bagaimana membedakan secara klinis pasien tersebut masalahnya murni katarak saja atau sudah memiliki masalah pada segmen posterior, misalkan retinopati diabetik? Karena pasien seringkali memiliki ekspektasi tinggi ketika dilakukan rujukan untuk operasi, berharap post-op visusnya dapat kembali maksimal. Terima kasih, dokter. Silakan, dokter Dia. Terima kasih Dr. Yeni dan Dr. Hoirul ya pertanyaannya bagaimana kita membedakan DM dengan katarak untuk menentukan prognosis apabila sudah dikirim. Jadi di sini kita perlu evaluasi dari awal. Apakah kataraknya berada di grade mana? Kalau dia lensanya masih di grade imatur, kita masih bisa melihat kondisi retina di belakang, memang kita akan bisa kita periksa terlebih dahulu kondisi posteriornya. Jadi kita lihat apakah sudah terdapat retinopati kencing manis pada retina pasien atau belum. Jadi biasanya kita juga mempunyai alat pemeriksaan seperti OCT untuk melihat kondisi makula pasien, apakah terjadi odim makula diabetik seperti yang saya sampaikan tadi atau tidak. Jadi kalau sudah terdapat kelainan di bagian belakang, jadi kita lihat kembali apakah pasien kontrol gula darahnya bagus atau tidak, kendali sistemiknya bagus atau tidak. Karena bukan hanya faktor di mata saja yang mempengaruhi keberhasilan dari operasi katarak pada pasien tersebut. Jadi kalau ada kelainan di belakang, kita perbaiki dulu kelainan di retinanya sehingga bisa teratasi, baru setelah itu kita lakukan tindakan pada kataraknya. Akan tetapi kalau kataraknya sudah tebal, kita tidak bisa menentukan, kita KIE kembali pasien. Mungkin bisa kita lihat dengan pemeriksaan USG. Pertama hanya untuk melihat anatomi dari retinanya. Apakah belum terdapat traksi atau membran karena komplikasi yang berat dari kencing manisnya. Jadi kalaupun belum, kita tetap meng-KIE pasien bahwa apabila kataraknya kita hilangkan, tetap kita belum bisa memberikan kepastian bahwa setelah katarak hilang, pasien pasti akan melihat kembali. Jadi benar-benar diperlukan komunikasi yang baik ke pasien. Karena pasien dengan kencing manis dan katarak itu sangat kompleks istilahnya. Jadi jangan sampai pasien berharap sudah dirujuk, dia pasti penglihatannya langsung celing. Sekian mungkin Dr. Yeni atau mungkin ada tambahan dari Dr. Cho. Terima kasih. Silakan mungkin ada tambahan dari Dr. Cho Dewi. Kalau tidak, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Baik. Sedikit aja ya, yang jelas secara prinsip, kalau kekeruhan lensa yang didapatkan itu tidak sesuai dengan tajam penglihatan yang dimiliki seseorang, ya tentunya kita harus curiga dia ada kelainan di segmen posterior, terutama yang katarak yang matur tadi ya, hanya bisa dievaluasi dengan USG misalnya. Tapi kalau yang imatur masih bisa yang kita ada celah untuk melihat ya tentunya kita bisa menentukan apakah ini ada murni katarak atau tidak. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya Dr. Cho. Oke, saya akan membacakan pertanyaan lagi. Ini untuk Dr. Cho Dewi lagi ya.
dari Dr. Raffi Amanda di Bandar Lampung. Izin bertanya dok, kontraindikasi pemasangan IOL premium salah satunya yaitu gangguan pada retina. Untuk pasien-pasien dengan katarak matur yang sulit untuk melihat segmen posterior, pemeriksaan penunjang apa yang bisa dilakukan untuk menilai retinanya? Apakah pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan dokter umum untuk menilai retina pada pasien-pasien tersebut? Kemudian, jika telah dipasang IOL multifokal pada pasien ternyata visus tidak maksimal, apakah bisa dikoreksi dengan kacamata? Oke, mungkin ini untuk pertanyaan pertama, Dokter Dia juga nanti bisa jawabnya dari sisi retina ya, Dokter. Silakan. Terima kasih, Dokter Indi. Pertanyaannya adalah apakah pada kondisi katarak yang matur, misalnya apakah dia ada retina atau tidak. Yang terjelas adalah kita harus anamnesa ya pasien ini, apakah dia punya riwayat diabetes atau tidak ya. Kemudian kalau dia mengatakan tidak, ya tentunya harus kita buktikan juga dengan pemeriksaan laboratoriumnya, apakah ada kecurigaan dia ada diabetes atau tidak ya. Pada tentunya tadi Dokter Dia juga sudah mengatakan bahwa pada katarak yang matur dilakukan USG untuk mengevaluasi paling tidak secara anatomi keadaan retinanya ya. Tetapi secara fungsi sebenarnya sebagai GP nanti di lapangan kalau kita melihat katarak matur dengan visusnya light perception untuk menentukan prognosis katarak pasca operasi paling tidak kita bisa melakukan dengan light perception. Light perception dia harus iluminasinya dia tahu nggak dari arah mana. Ya, jadi arah atas, bawah. Kalau dia tidak bisa menebak itu, berarti kita bisa memastikan bahwa prognosisnya kurang baik pasca operasi. Tapi kalau dia jelas bisa mengatakan atau menebak arah sinar itu dari mana, itu prognosisnya tentunya akan lebih baik untuk ya. Kemudian untuk setelah pemasangan lensa premium lens, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, harapannya kan adalah bebas kacamata. Kemudian tentunya adalah akurasi pengukuran intraokuler yang tepat dengan alat yang sangat bagus untuk bisa meyakinkan kita dalam sebagai dokter untuk oh ini yakin nih hasilnya akan bagus. Tapi kenyataannya mungkin kadang-kadang masih bisa ada sisa atau dan sebagainya dan pasien merasa kurang puas ya. Apalagi pasien masih mau menggunakan kacamata ya kita koreksi dengan kacamata untuk mendapatkan optimalisasi penglihatannya. Tetapi kalau tidak, kita bisa dan yakin seandainya memang terjadi istilahnya surprise hasil apakah miopik menjadi hipermetrop dan sebagainya, kita bisa mengevakuasi lensa yang kita sudah implan, kemudian kita pasang lagi lensa yang lain yang lebih tepat untuk si pasien. Mungkin itu Dokter Yani. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Cok Dewi. Dari Dokter Dia mungkin ada tambahan Dokter? Jadi ini dari sisi retinanya, pemeriksaan penunjang apa yang bisa dilakukan untuk menilai retinanya? Pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan oleh dokter umum untuk menilai retina pada pasien tersebut. Ya, baik, terima kasih Dokter Yeni. Mungkin apa yang sudah disampaikan Dokter Cok sudah cukup jelas. Memang dari kita harus menggali dari histori pasien pertama, apakah memiliki riwayat sistemik. Kemudian yang paling sederhana yaitu pemeriksaan tadi dengan memakai senter kalau pada pasien yang visusnya dari HM dan light perception. Jadi kita masih bisa menginstruksikan pasien untuk mencari dari mana arah senter. Biasanya kita harapkan apabila pasien masih dianggap proyeksi masih baik, jadi kondisi retina dianggap masih bisa ada perbaikan penglihatan apabila dilakukan operasi katarak. Mungkin sekian tambahan dari saya, Dr. Yeni. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Oke, mungkin saya mau undang satu partisipan lagi untuk live. Ini Dr. Maria Anastasia Srini Partiati. Apakah ada? Dr. Maria Anastasia? Tidak ada ya? Oke, mungkin berikutnya kalau bisa satu lagi Dr. Rosmalena Sofyan. Dr. Rosmalena Sofyan? Tidak ada ya?
Oke, berikutnya Dr. Nimade Indah Pratiwi. Apakah ada? Tidak ada juga. Duh, sayang banget ini, padahal bisa menang saldo. Dr. Nimade Lindriwati. Ada dokter? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada mungkin saya akan membacakan pertanyaan dulu ya. Oke, ini dari pertanyaannya untuk Dokter Dia. Dokter, ini ada pertanyaan yang hampir mirip dari Dokter Saidatun Nisa dan Dokter Indrawari Sulistiorini dari Dokter Nisa dari Lampung, Dokter Indrawari dari Surabaya. Oke, pertanyaannya, dari yang pernah saya baca, terapi injeksi anti-VEGF biasanya diberikan pada stadium severe NPDR atau PDR, atau pada diabetik makular edema. Lalu sebelum stadium tersebut, penata laksanaan apa yang dapat kita lakukan, dok? Dan berapa tahun sekali sebaiknya pasien diabetes memeriksakan mata untuk deteksi dini retinopati diabetik? Jadi kapan seorang penderita DM ini harus screening ke dokter mata ya, dok, ya, untuk diabetik retinopatinya? Oke, silakan dokter. Terima kasih Dokter Yeni. Mungkin saya mulai dari pertanyaan yang kedua, kapan sebaiknya pasien kencing manis memeriksakan kondisi matanya untuk mengetahui terdapatnya diabetik retinopati atau tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kencing manis pada tipe 2 segera di screening. Apabila pada pemeriksaan pertama kita tidak menemukan adanya tanda-tanda retinopati diabetik, pasien disarankan untuk kontrol kembali paling tidak setahun sekali untuk kita melihat adanya progresivitas atau tidak. Kemudian apabila sudah didapatkan dari kondisi mild moderate, itu tetap diobservasi, pasien tetap boleh dikontrol 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau moderate hingga severe NPDR disarankan antara 4 bulan sampai 6 bulan. Kemudian kalau PDR dengan adanya diabetik makular edema disarankan 1 sampai 3 bulan untuk screeningnya. Kemudian kapan pemberian injeksi anti-VEGF intravitreal? Itu indikasinya terutama pada diabetik makular edema. Diabetik makular edema yang terjadi terutama yang involve sentral makula. Jadi itu diberikan. Pada severe NPDR itu terapi standar adalah sebenarnya laser PRP, sama seperti dengan pada PDR. Jadi pemberian injeksi anti-VEGF ini hanya merupakan injeksi adjuvan atau tambahan, biasanya diberikan untuk mengurangi diabetik makular edema yang terjadi. Akan tetapi apabila terjadi pembuluh darah baru kembali, apabila sudah dilakukan laser, injeksi ini tetap bisa kita berikan. Kadang-kala dikatakan bahwa kombinasi antara pemberian laser PRP dan injeksi anti-VEGF sangat membantu dalam kita melakukan tata laksana pada pasien dengan PDR dari early hingga high risk untuk mencegah ke arah yang lebih berat sehingga menjadi advance. Dan juga yang perlu diperhatikan apabila sudah pemberian antara pemberian laser dengan anti-VEGF ini bisa kita lakukan minimal 1 minggu atau kalaupun jauh dari tempat fasilitas retina bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan memperhatikan kondisi sistemik dari pasien itu sendiri, baik tekanan darah maupun gula darahnya. Sekian mungkin Dr. Yeni. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dia. Oke, mungkin saya mau undang satu lagi nih, masih belum ada yang bisa dihubungin ya. Mungkin untuk live, Dr. Dea Resita Asharini. Apakah ada? Tidak ada. Dr. Dea Resita. Oke, Dr. Waluya Jati Adi Nugraha. Ya, ada. Oke, dari mana nih dokter? Bekasi. Mau nanya untuk Dr. Cokorda. Dokter domisili di mana dokter? Di Bekasi. Oh, Bekasi. Oke, silakan dokter. Untuk Dr. Cokorda, untuk katarak kongenital itu kapan dilakukan operasi? Kemudian kapan dipasang intraokular lensanya itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Waluya Jati. Silakan Dr. Codewi untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Dr. Waluya atas pertanyaannya. Memang saat ini katarak kongenital itu cukup banyak ya di negara kita. Jadi biasanya indikasi operasi tergantung dari
kondisi matanya dan apakah dia satu mata atau kedua mata itu dulu ya. Kalau dia satu mata, biasanya kita justru segera dioperasi untuk mengejar ambliopianya. Kalau satu matanya tidak melihat, satu mata melihat, kemudian tidak disadari bahwa dia ada katarak oleh orang tuanya, itu terlambat penanganan, yang kita takutkan adalah ambliopia. Tapi kalau yang terjadi kedua mata dan itu sudah jelas terlihat kataraknya, biasanya kita juga melakukan operasi pada kedua mata, tapi dilihat umurnya. Umurnya harus kita lihat juga ya. Kalau dia umurnya, biasanya sekarang masih kontraindikasi antara penanaman IOL itu ada yang kisar 6 bulan sampai 2 tahun. Tapi biasanya saya sih melakukan setelah 1 tahun ke atas, tapi itu pun harus dilihat juga diameter korneanya, kemudian kira-kira back-nya sebagaimana, untuk kita bisa menanamkan intraocular lens. Ya. Tetapi pada katarak-katarak kongenital yang masih kecil sekali di bawah 6 bulan bahkan ya, kemudian dia pada kedua mata, kita keluarkan aja dulu lensanya, operasi katarak bisa, harus segera, tetapi penanaman intraocular lensnya yang masih kita bisa tunda dengan memberikan mencegah ambliopianya dengan memberikan kacamata power yang disesuaikan untuk mendapatkan tajam penglihatannya. Paling tidak dia lebih maju penglihatannya, biasanya plus 10. Tapi tetap kita koreksi atau yakinkan dengan pemeriksaan strik retinoskopi untuk implan lensa yang akan kita pasang, atau dengan menggunakan biometri kalau memang bisa pada anak-anak. Ya. Tapi yang terpenting masih kontroversi antara implan langsung saat ini. Tapi yang terpenting adalah biasanya saya memakai patokan di atas 1 tahun dan yakinkan kantong lensanya atau korneanya cukup untuk memasukkan implan lensa. Mungkin demikian, Dr. Yeni. Baik, terima kasih Dr. Cho. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan membacakan satu lagi saja pertanyaan terakhir dari Dr. Manly Suwandi di Bogor. Ini untuk Dr. Diah. Pertanyaannya, apakah penderita diabetes yang terkena retinopati bisa mengalami kebutaan ya, Dok? Oke, silakan Dr. Diah. Terima kasih, Dr. Yeni. Apakah penderita kencing manis yang mengalami retinopati bisa mengalami kebutaan? Sekarang retinopatinya berada di grading berapa? Kalau dia masih mild, moderate, kita sudah ketahui dalam screening kita temukan, kita sarankan untuk kontrol gula darah, sistemik kontrol tekanan darah dengan baik. Jadi diharapkan progresivitas dari grading retinopati pasien tidak bertambah jelek, tidak mengalami progresivitas. Akan tetapi apabila pasien misalnya kita ketemukan sudah gradingnya severe NPDR ataupun PDR, nah disinilah perlunya kita benar-benar meng-KIE pasien untuk menjaga kondisi sistemiknya. Jadi apa yang bisa kita kerjakan? Pada prinsipnya, dasar penata laksanaan laser injeksi intravitreal pada pasien dengan diabetik retinopati adalah untuk mempertahankan visus yang masih ada. Jadi kalau ditanya apakah akan bisa mengalami kebutaan? Ya bisa. Kalau pasien tidak melakukan kendali gula darah yang baik, tekanan darah yang baik, dan tidak kontrol ke dokter mata dengan rutin sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh dokter matanya. Jadi yang benar-benar harus diperhatikan adalah kendali dari sistemik dan kendali dari okularnya itu sendiri. Jadi kalau kita katakan kebutaan dari WHO, kalau saya tidak salah biasanya dikatakan kurang dari 3/60 sudah dikatakan buta. Jadi jangan sampai pasien itu jatuh ke dalam grading yang lebih jelek sehingga ya benar-benar menjadi buta. Jadi bisa menjadi buta tapi bisa dicegah dan tetap dipertahankan kondisinya sehingga tidak mengganggu kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Mungkin sekian, Dr. Yeni. Terima kasih. Baik, oke, cukup jelas sekali Dok jawabannya ini. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan oleh para pembicara kita bermanfaat untuk praktek sehari-hari para rekan sejawat kita. Mohon maaf karena keterbatasan waktu dan pertanyaan yang sangat banyak, kita tidak bisa membacakan satu persatu ya. Oke, untuk berikutnya, oke.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada pembicara kita, kepada Dr. Niludia Pancawati, spesialis mata konsultan, dan Dr. Cokorda Istri Dewiyani, spesialis mata konsultan. Oke, untuk acara selanjutnya, saya serahkan kembali kepada MC kita, Bli II. Silahkan. Terima kasih, Dr. Yeni. Saya tangkap ya, Dok. Baik, luar biasa ya, Dok ya, animo diskusi dari para peserta webinar hari ini dalam bahasan secara spesifik dari segmen anterior dan posterior yang masing-masing telah dijawab oleh Dr. Cok dan Dr. Dia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah secara virtual, Dok? Oke. Tentunya sebelum lanjut, mari kita stretching sebentar ya, Dok ya. Jadi ikuti saya dulu, Dok. Mohon izin. Kita beberapa detik pejamkan mata. Ya, pejamkan mata, Dok. Oke, semuanya boleh silakan. Kemudian kita kedip-kedipkan mata. Nah, biar rileks ya kan dari Pak. Tapi kita lihat handphone, lihat PC terus ya. Ya, biar rileks. Tangan boleh diginiin, Dok. Nah, tapi yang bawa mobil jangan hati-hati ya. Yang bawa mobil jangan abaikan aja ya. Oke. Baik, terima kasih, Dok. Enakan ya. Oke, kita lanjut, Dok. Sebelum penentuan pemenang hadiah, mohon kesediaannya kepada seluruh peserta untuk mengisi polling ya atau survei yang akan tampil di depan layar kaca Anda. Silakan. Ya, ini pollingnya kita akan saksikan. Ya, jadi baik dari handphone ataupun PC Anda, para dokter semua, silakan pilih jawaban ya yang memang dari hati nurani Anda ya, silakan. Pilih. Nah, kita akan tunggu. Diharapkan semuanya mengisi ya, para dokter, karena ini juga untuk evaluasi kita dan memang untuk acara hari ini juga. Ya, sekali lagi sambil menunggu yang mengisi, saya akan sampaikan informasikan bahwa alamat JEC Bali Denpasar di Jalan Tugu Umar Barat nomor 170 Padang Sambian Klot Denpasar Barat Kota Denpasar ya. Jadi sambil menunggu saya akan beberapa informasi. Silakan diisi, dokter, ya di depannya ya. Ada beberapa pertanyaan. Nah, silakan pilih, ada A, nggak ada ABC sih, pokoknya ada kolom-kolom kosong, tinggal klik ya. Kita tunggu sampai seluruh peserta kalau bisa menjawab semua ya, kira-kira 80% lah. Ya, yang di mobil hati-hati kalau mengklik, kita fokus di depan dulu ya sambil nunggu. Baik, 50%, wah udah banyak ya, alhamdulillah. Baik, sembari menunggu kami informasikan juga bahwa JEC sangat concern terhadap penanganan katarak dan kasus retina di Indonesia dan tentunya mendorong JEC selaku eye care leader untuk menghadirkan layanan yang dapat diandalkan. Untuk itu saat ini kami telah memiliki 4 rumah sakit mata serta 9 klinik utama mata yang tersebar di beberapa kota besar. Ya, tentunya selain JEC Bali dan Denpasar, juga ada di Jabodetabek, Rumah Sakit Mata JEC at Menteng, Rumah Sakit Mata JEC at Kedoya di Jakarta Barat, Rumah Sakit Mata JEC Primasana at Tanjung Priok di Jakarta Utara, dan kemudian ada juga Rumah Sakit Mata di JEC Candi at Semarang, ya, juga Rumah Sakit Mata di Semarang. Kemudian klinik, ada klinik utama mata JEC Cibubur, ya, Tambora, Cinere, Bekasi, serta Candi Eye Center di Semarang juga ada. Kemudian ada JEC Anwari at Purwokerto, dan juga JEC Java at Surabaya, dan tentunya di wilayah timur, menemani Bali, JEC Orbita at Makassar. Ya, jadi kita tersebar di beberapa kota besar untuk melayani masyarakat tentunya. Ya, silakan, kami masih tunggu survei yang masih beberapa harus mengisi. Ya, berapa persen kira-kira, Min? Oh, masih ya, kita tunggu ya. Oke, sambil menunggu, saya akan kembali kami ucapkan terima kasih kepada para peserta, khususnya dokter umum, karena dokter umum ini sebagai bagian dari sistem jaringan kesehatan nasional, yang merupakan garda terdepan dalam upaya diagnosis dini dan tata laksana awal kasus-kasus penyakit mata, sehingga diharapkan gangguan pengenaan secara permanen dapat dicegah. Jadi, terima kasih kami ucapkan dokter umum semua. Terima kasih, Dok. Sebagai garda terdepan ya, Dok ya. Oke, kami tunggu lagi, dokter. Silakan yang belum mengisi polling atau surveinya. Ya, kita tunggu ya. Dan setelah ini kita akan ada pengumuman pemenang. Ya, semoga Anda yang beruntung. Ya, kalaupun memang tidak beruntung, belum rezeki, nggak apa-apa. Ikhlasin aja. Kita akan ada acara JEC lainnya ya. Baik. Kita tunggu masih 60%, dokter. Silakan, dokter, yang di Bekasi, yang di Purwokerto mungkin ya. Oh, saya suruh lanjut tuh. Lanjut. Suruh lanjut katanya. Baik, Dok. Ayo, Dok. Silakan, Dok, yang dari Makassar mungkin, atau dari Semarang, Surabaya. Ini peserta seluruh Indonesia nih. Karena hampir 700. Wah,
Luar biasa, terima kasih dok menyempatkan dirinya di sela-sela praktek dok. Ada juga dari Papua, luar biasa. Baik-baik, hebat. Dari Bali pasti banyak ya dok ya. Suksma ya dok. Ya pokoknya semuanya silakan dokter, seluruh peserta webinar hari ini mohon bantuannya untuk mengisi survei sebelum kita lanjut ke acara pengumuman pemenang penanya terbaik. Oke, siapa tahu Anda yang terbaik dan berhak mendapatkan hadiah dari JEC Bali at Denpasar. Oke, kita tunggu masih 70%. Bentar lagi ya. Kita tunggu yang belum ngisi, dokter. Silakan dok. Ya, salam sehat untuk semua dokter di seluruh Indonesia ya dok ya. Mungkin juga ada di luar Indonesia, mungkin dari Malaysia, mungkin ada mungkin. Nanti tanya admin dulu. Baik, pokoknya sehat-sehat selalu dan terima kasih sekali lagi kepada dokter umum garda terdepan untuk sistem jaringan kesehatan nasional Indonesia. Oke, kita masih tunggu dokter. Silakan. Setelah ini kita akan infokan pemenang dari hadiah terbaik ya untuk penanya terbaik. Oke, sudah. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya untuk mengisi polling. Baik, berikutnya kita masuk ke door prize. Door prize pemenang ya dok ya. Oke, kita ada 8 pemenang untuk OVO dengan saldo ya ada terbagi. Nah itu ada di depan ya. Pemenang door prize voucher OVO ada yang nilai 200.000 dan ada yang 100.000. 100.000 kita berikan kepada 5 orang. 200.000 kita berikan kepada 3 orang. Jadi 8 orang. Oke? Dan sudah dipilih oleh panitia tentunya ya, sudah dipilih. Oke. Siap? Belum? Oh, belum. Oke. Saya kasih kode dulu katanya. Oke. Pemenang pertama untuk OVO senilai Rp100.000. 100.000 pertama ya. Kita hitung ya. Sebentar. Belum? Langsung semua. Oh, langsung semua. Baik. Ya, semuanya jeger gitu ya, dok ya. Nanti sudah terpampang di depan layar kaca Anda ya. Baik, kita hitung dari mulai 100. 100, 3, 2, 1. Deng, deng. Kita tepuk tangan yang meriah dulu, dok. Oke, berikut adalah pemenang door prize yang memang secara pemilihan dari panitia dok ya. Ini tidak secara tidak subjektif, memang objektif sesuai dengan penanya terbaik. 200.000, 100.000, dan 100.000 dari pemenang. Dr. Manli Suwandi, ya, Dr. Muhammad Syauki, Dr. Hana, Dr. Cynthia Rizka, Dr. Saidatun Nisa, itu 5 pemenang untuk 100.000 OVO, dan kemudian 200.000 ada 3 orang, Dr. Winli, Dr. Khairul Ahmada Putra, Dr. Muhammad Khalil Akbar. Ya, sekali lagi selamat dokter. Nanti akan dihubungi oleh panitia tentunya. Ya, jadi tunggu aja, nanti akan dihubungi oleh panitia setelah acara ini mungkin atau mungkin setelah acara ini lah ya, kurang lebih ya. Baik, sudah. Sekarang adalah pemenang grand prize ya untuk satu penanya tentunya paling terbaik, yaitu hadiahnya adalah di kaca Anda satu fundus kopi Riester senilai kurang lebih Rp2 juta. Mungkin Dokter Yeni yang akan menghitung, dok. Gimana, dok? Daripada saya, dok. Saya hitung dari berapa ini? Dari 1.000, dok. 7,5 ya? Oke. Silakan, Dokter Yeni. Oke. Untuk pemenang fundus kopi Riester. 3, 2, 1. Oke. Dokter Raffi Amanda. Selamat. Selamat, Dokter Raffi Amanda. Sekali lagi selamat, makasih Dokter Yeni. Dan mohon maaf, memang tidak semua, karena banyak banget pertanyaan, dok ya. Jadi memang kita pilih yang benar-benar objektif pemenangnya, dok, dari panitia, dok ya. Jadi sekali lagi, dari dokter umum semuanya yang memang belum terjawab, mohon maaf, nanti mungkin ada acara berikutnya, silahkan boleh join kembali. Ya, akhirnya kita tiba di penghujung acara ya, dok ya. Sebelumnya ada juga informasi, dok. Nah, Kak JEC kami memiliki program ya tentunya ya untuk paket screening glaukoma. Ya, ini diskon kurang lebih 35%. Pemeriksaan glaukoma secara komprehensif. Nah, ini bisa tersedia di JEC Group ya di mana saja ya, dok, dari Jabodetabek serta luar kota. Ya, dan sekali lagi kami berterima kasih kepada sponsor PT ZES, PT Cendo dan Novartis. Oke, baik, tiba di penghujung acara, dok. Kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Dr. Cok, Dr. Dia, terima kasih doknya sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu pengetahuan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta, khususnya dokter umum, ya,
memang jaringan atau garda terdepan ya dok ya. Kami juga ucapkan terima kasih semuanya dok ya. Baik, akhir kata dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada acara JEC lainnya. JEC Bali at Denpasar luar biasa. Terima kasih. Striding forward with confidence for one vision. Optimizing eyesight and the quality of life. And today, this is who we are. The trusted leader eye care in Indonesia, supported by the best ophthalmologists and proven cutting-edge technology. We exceed the patient's expectations, which earned us most recent achievements. We emphasize building trust for our patients by delivering high-quality services. To complete our services, JEC is located in several strategic and reachable places. Because nothing is more important to us than to serve as many people as possible for a better quality of life. Bakti sosial dalam rangka Grand Opening Klinik Utama Mata JEC Bali at Denpasar dilaksanakan di Banjar Abian Timbul, Denpasar pada tanggal 13 Februari 2022. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian JEC terhadap masyarakat sekitar. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan mata, pembagian kacamata, dan obat-obatan gratis. Antusiasme warga Banjar Abian Timbul tampak dalam acara bakti sosial ini. Sebanyak 101 orang warga, yang terutama terdiri dari warga lansia, hadir dengan pengaturan kedatangan, sehingga tetap menghindari kerumunan. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, acara bakti sosial ini dapat dilaksanakan dengan lancar, aman, dan tertib. Sejumlah warga yang menderita katarak selanjutnya dilakukan operasi di klinik JEC Bali pada tanggal 15 dan 16 Februari. Seluruh pasien layak operasi telah menjalani operasi dengan baik. Harapan kami, kegiatan bakti sosial ini dapat membantu meringankan masyarakat, terutama di masa pandemi.